Halo wargi terdekat, wargi lagi nyari PC desktop full set yang udah high performance, bisa dipakai editing ataupun rendering, serta bisa dipakai gaming. PC desktop full set ini bisa menjadi opsi yang menarik. Spesifikasi singkatnya, PC ini menggunakan prosesor yang udah 6 core 12 thread, Intel Core i5 generasi 10. Untuk VGA-nya udah pakai RTX 3060 12 GB yang bisa banget dipakai gaming, rendering maupun editing. RAM-nya udah 16 GB, DDR4 dual channel. SSD yang dipakai NVMe PCIe Gen 3x4, layarnya 24 inch Full HD dengan refresh rate 75 Hz. Bercolor gamut 72% NTSC yang setara dengan 100% sRGB. Ya, ini adalah paket full set Core i5, harga 10 juta dari toko komputer terdekat. PC ini udah siap menangani berbagai software content creation seperti DaVinci Resolve, Blender, CapCut, dan masih banyak lagi. Dipakai untuk gaming kompetitif ataupun gaming AAA juga bisa banget. Mulai dari spesifikasinya, untuk prosesor dia pakai Intel Core i5 10400F dengan codename Comet Lake. Base power di 65 watt, dia punya 6 core 12 thread. Intel Smart Cache-nya di 16 MB. Buat yang belum tahu, prosesor Intel seri F adalah prosesor desktop yang tidak dilengkapi dengan integrated graphics, sehingga harus dipasangkan dengan eksternal GPU. Untuk RAM dia udah pakai 16 GB DDR4 langsung dual channel, dan masih bisa di-upgrade kalau diperlukan. Tapi karena jumlah slotnya hanya 2, kalau mau upgrade RAM bawaannya harus dicabut dulu. Storage yang dipakai 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3x4. Ini sayangnya ya, cuma ada satu slot M.2. Jadi kalau mau upgrade lagi itu harus diganti dulu. Untuk eksternal GPU-nya dia pakai Nvidia GeForce RTX 3060 dengan kapasitas VRAM-nya 12 GB GDDR6. Nilai TGP maksimalnya ada di 170 Watt. Ya, GPU ini sudah mendukung CUDA cores yang dapat membantu proses editing maupun rendering menjadi lebih cepat. Udah support ray tracing dan DLSS 3 pula yang dapat membuat gameplay menjadi lebih seru ketika digunakan untuk bermain game. PSU yang digunakan dari Enlight, kapasitas 650 Watt, sudah dilengkapi dengan sertifikasi 80+. Untuk motherboard yang digunakan dari Gigabyte H410M dengan soket LGA 1200 yang mendukung grafik PCIe 4.0, jadi dapat memaksimalkan performa dari GPU yang dipakai. Connectivity-nya sudah disediakan adapter Wi-Fi. Terdapat juga port LAN apabila wargi lebih menyukai penggunaan kabel LAN. Untuk casing, penggunaan casing dari Aigo Dark Flash seri Aquarius warna putih. Ini casing yang cukup langka karena nyari fotonya di Google aja sulit. Casing ini menggunakan bahan metal dengan mesh di bagian depan untuk mendukung airflow yang lebih lancar. Pada sisi samping terdapat akrilik gelap semi transparan untuk ukuran panjang di 37,5 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 45 cm. Layar ini ukurannya 24 inch, resolusinya adalah Full HD 1080x1920p, aspek rasio 16:9, refresh rate-nya 75 Hz. Ini adalah panel IPS. Menurut LG, color gamutnya ada di 72% NTSC atau setara dengan 100% sRGB. Khusus untuk varian yang satu ini, ingat ya, khusus untuk varian yang satu ini, dilengkapi dengan kamera 1080p 30 fps sebagai bonus penjualan dipadukan dengan mikrofon clip standar. Speaker pada paket penjualan menggunakan speaker aktif yang dayanya disuplai dari port USB. Speaker ini memiliki suara yang cukup tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan untuk sebuah PC desktop. Speaker ini dilengkapi dengan LED ARGB. Pada paket full set disediakan keyboard full size dari Magic dengan 3 area LED RGB statis. Terdapat juga menu-menu shortcut pada keyboard pada tombol function F1 sampai F12 yang dapat diaktifkan dengan menekan tombol Fn pada keyboard. Untuk mouse juga dari brand yang sama, Magix. Ya, mouse ini sudah mendukung ARGB yang aktif secara otomatis. Mouse ini terasa ringan dengan bobot hanya 55 gram. Lanjut ke sisi konektor, di bagian belakang pada port dari motherboardnya ada port PS2, port VGA, 4 port USB 2.0, 2 port USB 3.0, port LAN, port 3,5 mm, line in,
line out, dan mic. Pada bagian atas terdapat dua port 3,5 mm untuk sound output dan mic input. Terdapat juga dua port USB 2.0 dan satu port USB 3.0 tambahan. Dari port display VGA, ada satu port HDMI dan 3 port display out. Nah, untuk cooling system CPU digunakan dari merek Jonesbow seri CR1200, mendukung pendinginan hingga TDP 95 watt. Heatsink fan ini menggunakan kipas ARGB. Dari fan case menggunakan fan 3x12 cm pada sisi depan dan 1x12 cm pada sisi belakang. Fan ini dari Digital Alliance seri KZ yang sudah ARGB juga. Lanjut ke pengujian sintetis singkat. CPU Z single core 482 poin dan multi core 3546 poin. Untuk konsistensi performance di 3480 poin. Temperatur minimum ada di 33 derajat Celcius. Ini termasuk adem banget, sedangkan untuk temperatur maksimumnya pada saat pengujian ada di 61 derajat Celcius. Pengujian GPU menggunakan Unigine Heaven Benchmark 4.0. Dengan preset ekstrim didapatkan skor 3284 poin dengan temperatur minimum di 30 derajat Celcius. Lagi-lagi ini adem banget, sedangkan untuk temperatur maksimum pada saat pengujian ada di 81 derajat Celcius. GPU utilization yang dicapai itu sampai 99%, performa yang masih tinggi untuk sebuah GPU second. Berikutnya mari kita lihat suhunya kalau kita pakai aplikasi benerannya. Mulai dari Blender 4. Dengan Barbershop Scene, kita langsung pakai atau aktifkan GPU-nya ya. GPU rendering dengan CUDA membuat proses rendering lebih cepat. Selesai dalam waktu 4 menit 24 detik. Temperatur tertinggi dari prosesor adalah 69 derajat Celcius dan untuk GPU-nya pun sama, berkisar di 69 derajat Celcius. Konsumsi daya maksimumnya ada di 280 watt. Lanjut ke DaVinci Resolve versi gratis, video 4K 30 fps, durasi 5 menit, disetting auto color dan render 4K 30 fps untuk ke YouTube. Langsung memanfaatkan GPU kencangnya selesai dalam waktu 5 menit 57 detik, tergolong cukup kencang buat 4K 30 fps. Lalu untuk video Full HD 1080p 30 fps dengan GPU aktif selesai dalam waktu 2 menit 18 detik. Temperatur pada saat pengujian CPU ada di 64 derajat Celcius dan GPU di 49 derajat Celcius dengan konsumsi daya ada di kisaran 170 watt. Berikutnya kita coba di CapCut Video 4K 30 fps, durasi 5 menit dengan setting filter langsung memanfaatkan GPU, selesai dalam waktu 1 menit 25 detik aja. Ini kencang parah buat 4K 30 fps. Lalu untuk video Full HD 1080p 30 fps dengan GPU aktif hanya 22 detik aja. Pada saat proses rendering temperatur maksimum CPU ada di 49 derajat Celcius dan GPU di 51 derajat Celcius. Konsumsi daya ada di kisaran 150 watt. Untuk gaming kita tes dengan Valorant 1080p preset kompetitif di low ada di kisaran 280 sampai 330 fps. Dengan konsumsi daya di 160-an watt. Genshin Impact 1080p preset highest rata aja di 60 fps dengan konsumsi daya di 230-an watt. Temperatur pada saat memainkan Genshin Impact ada di 47 derajat Celcius untuk CPU dan 65 derajat Celcius untuk GPU. Lanjut ke pengujian storage. Dengan Crystal Smart kita dapatkan kecepatan baca SSD NVMe-nya ada di 3300 MB per second dan kecepatan tulisnya di 1965 MB per second. Kecepatan ini udah cukup banget untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan sampai profesional. Warga juga bisa menambahkan memori tambahan baik SSD ataupun hard disk yang tersedia sampai dengan 4 slot. Untuk pengujian penggunaan daya, pada saat YouTube 1080p, konsumsi daya ada di kisaran 80 watt dan kondisi idle ada di 72 watt. Sedangkan tanpa monitor, seluruh kondisi penggunaan konsumsi daya berkurang sekitar 10 watt. Untuk harga dari varian PC fullset ini adalah 10 juta rupiah. Sedangkan kalau untuk PC-nya aja ada di 8 juta rupiah. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah PC ini dijual dalam kondisi second. Tapi untuk PC kondisi second, ini performanya masih cukup baik. GPU utilization masih bisa ke 99%.
Selain itu, RAM yang digunakan udah penuh slotnya, jadi kalau mau upgrade RAM harus dipindah dulu salah satu keping RAM-nya. Itu juga dengan storage-nya, hanya bisa menggunakan satu NVMe. Jadi kalau mau upgrade NVMe-nya harus dilepas, atau kalian bisa menambahkan SSD atau hard disk yang bisa ditambahkan hingga mencapai 4 slot. Dari sisi menariknya, jelas paket full set sangat memudahkan wargi untuk membeli sebuah PC full set yang siap dipakai. Untuk PC-nya aja juga dapat memudahkan wargi yang ingin upgrade tapi malas rakit sendiri ataupun bingung dengan racikan sebuah PC. Performa yang ditawarkan udah cukup banget dipakai buat gaming, editing, maupun rendering. Dari sisi spesifikasi, prosesor udah mumpuni dengan 6 core 12 thread. CPU udah pakai seri RTX 3060 dengan kapasitas 12 GB VRAM. RAM-nya juga udah dual channel, 16 GB DDR4. Memori NVMe udah kencang, masih upgradable pula. Butuh storage tambahan, masih bisa 4 slot, tenang. Layar udah setara 100% sRGB, refresh rate 75 Hz. Untuk varian ini juga sudah terdapat webcam dan mic sebagai bonus dalam paket penjualan. Melihat performa yang ditawarkan, PC ini cocok banget untuk wargi yang hobi gaming ataupun memiliki pekerjaan rendering video ataupun rendering 3D. Tentu saja PC ini juga bisa digunakan oleh mahasiswa ataupun pelajar. Fahri Armalit, toko komputer terdekat.